by the time we're talking right now, kita baru aja open di Malaysia. Malaysia, oke. Malaysia. Jadi baru ada warehouse-nya, terus habis itu udah ada tim yang ngejalanin gitu-gitu. Jadi masih baru banget sih, masih baru banget. Salah satu portofolio kita udah berhasil making it. Pas masuk ke kita, dia salesnya around 40-50 juta. Terus sekarang udah 1 billion. Per month? Ya, per month. Apa ya yang lu boleh spill? Soalnya kalau misalnya gue baca di tempat-tempat lain, omsetnya CPM lah. Gue nggak tahu deh kalau sekarang berapa tahun lalu dia 2023 September udah 100 M dia. 2023 September. Iya. Sekarang update dong. Ini Desember 2024. This year kita almost lah ya, almost. Oke, thank you nih Bro Rizky udah datang. Ini Hai, bro. Bro Rizky ini kalau misalnya teman-teman belum tahu, dia dari founder dan CEO dari brand namanya Humans. Cuman tulisannya HMNS. HMNS. Bukan baca, bukan bukan ya. Terserah. Terserah, yang penting beli. Cuman gue thank you banget deh, dan gue sebenarnya excited banget soalnya gue sebenarnya ada keresahan di hati lah sebenarnya. Kenapa gue semangat banget ngundang lu gitu. Kayak pertama gue lihat itu brand Indonesia lokal yang menjadi pemenang tuh sangat sedikit lah di international markets ya. Soalnya kan kalau misalnya brand Even lokal di Indonesian market aja itu banyak. Itu dia. Soalnya kan yang kita nih sebenarnya bukan berkompetisi sesama brand lokal doang kan, tapi kita juga berkompetisi dengan brand asing gitu kan. Ya kita ngomongin mobil gitu misalnya. Mobil pemenang Indonesia nggak ada. Ya kan, adanya apa? Eropa, Jepang, Cina. Amerika, sekarang Cina gitu kan. Bisa kita ngomongin fashion. Ya fashion semua orang Eropa lah, Barat lah gitu pokoknya kan. Pokoknya brand Indo yang menang tuh sedikit gitu. Makanya buat gue tuh sangat-sangat menarik buat seorang Indonesia yang mulanya itu belum ada background apa-apa, bisa mulai sebuah parfum dan bisa jalan, traction lumayan, itu menurut gue keren bro. Dan gue berharap teman-teman semua banyak yang bisa belajar dan bisa mengeluarkan brand-brand lokal supaya one day kita bisa bukan cuma menang secara lokal doang, tapi kita bisa ekspor juga. Harapannya kayak gitulah. Tapi boleh nggak bro, sedikit sharing konteks dari segi Humans gitu. Lu mulai dari kapan, lalu produk yang paling terkenal itu apa gitu? Oke. Jadi Humans tuh mulai tahun 2000. Launchingnya pertama kali kita 2019. Mungkin gue develop tuh akhir 2018 lah ya. 2019 kita launching produk pertama. Gak lama sebenarnya 3-4 bulan setelah launching, kita keluarin seri feminin pertama kita. Dan itu yang masih sampai dengan sekarang dikenal. Jadi kita mungkin salah satu yang produk market fit-nya banget tuh yang series perempuannya namanya Humans Orgasm. Ya, itu series yang paling terkenal sampai sekarang. Ya cewek lah ya, berarti kan penggunanya kan yang feminin. Cewek. Cuman sebenarnya kita nggak pernah ngeklaim ini tuh buat cewek, this is for boys gitu, jadi, itu nggak pernah. Kayak lu punya parfum yang namanya Orgasm itu tuh bisa dipakai dua-duanya, unisex. Kita cuma bilang ini lean to feminine, ini lean to masculine gitu. Karena ternyata di market tuh mereka tetap ada aja yang kayak cewek tuh suka suka yang maskulin, friends scent-nya gitu-gitu. Dan vice versa. Very interesting. Yeah. Oke, terus kalau misalnya dari segi apa ya yang lu boleh spill? Soalnya kalau misalnya gue baca di tempat-tempat lain, omsetnya CPM lah. Gue nggak tahu deh kalau sekarang berapa tahun lalu dia 2023 September udah 100 M dia. 2023 September. Iya. Sekarang update dong. Ini Desember 2024. This year kita almost lah ya, almost 300 lah. 300. Luar biasa. Udah beli McLaren belum? Belum. Terus apakah lu one day pengen expand ke international markets? That's the dream sih. That's the dream. Karena sebenarnya kita berbagi concern yang sama. Gue juga berbagi keresahan yang sama. Gue tuh ngerasa bahwa untuk Indonesia bisa jadi negara maju, bro, itu tuh cuma ada 2 caranya. Yang pertama, industri kita itu bisa makan market global. Jadi beberapa industri ya, nggak cuma fragrance, makanan, fashion, terus elektronik, tech, segala macam bisa going global. Which is very unlikely kayaknya, karena akan susah banget. Atau yang kedua sebenarnya, yang kedua itu adalah dengan kita bisa naikin jumlah entrepreneurs kita 5 kali lipat dari yang sekarang. Jadi gue saat ini sangat concern about those two. Wah, setuju bro. Di brandnya dan di entrepreneursnya. Oke, ya gue sangat setuju ya, kan kita punya teknologi bidangnya itu bukan kalah lah ya, mungkin akhirnya di take over sama China juga gitu, atau investor asing lah gitu kan. Nah tapi mungkin sebelum kesana ya bro, lu boleh sharing konteks gak? Kayak parfum lu ini rata-rata price range-nya berapaan? Humans itu average-nya 350,
Cuman range kita dari 300 sampai 500 ribu lah. Paling mahal 500 ribu. Oke, nah yang gue pengen gali kan lebih ke ini kan, gimana caranya kita bisa membangun sebuah brand dari nol dan bisa mencapai ratusan miliar dari segi omset kan. Dan yang gue pengen tanya tuh ini, apakah menurut lu ya formula yang lu udah dapatkan dari segi marketing dan branding ini bisa diaplikasikan ke lini-lini lainnya? Misalnya gue pengen bikin sepatu atau jualan baju gitu. Sama nggak formula kira-kira? Kalau produk ya, well, gue punya 2 jawaban sih. Sebenarnya short answer-nya, jawaban pendeknya, bisa. Exactly bisa. Karena bahkan framework yang gue lakukan di Humans itu sebenarnya framework yang sama yang udah gue lakukan di sepatu sebelumnya. Jadi dulu gue pernah jadi CEO dari brand sepatu, namanya Nah Project, tapi bukan ownernya. Jadi I just did that as a CEO. Terus abis itu... Berapa lama di situ? 1 year. Kita achieve sales 1 billion a month tuh di bulan keempat. Jadi iterasi pas di Humans tuh jadi lebih cepat lagi, lebih optimize lagi. Jadi short answer-nya bisa banget. Oke, harapannya ini yang gue gali ya. Gimana cara kita bisa ngebangun brand dari nol dan bisa mencapai ratusan miliar omset? Oke, itu long answer-nya berarti. Oke, terus ada jawaban apa lagi? Well, long answer-nya sih banyak ya. Misalnya gue mungkin pikir ada 10-12 cara gitu step. Tapi ya kayaknya gue nggak bisa ceritain semua. Nanti kita along the conversation saja. Oke, sip. Oke, gini bro, lu kan ngejual 350.000 sampai 400-an lah ya, gitu bisa dibilang. Dan bisa dibilang kalau misalnya orang mengasosiasikan parfum yang terkenal, ya mungkin kalau misalnya gue lihat terbagi 2 segmen lah, ujung ke ujung gitu. Yang brand agak mahalan itu mungkin ke Europe, bagian barat lah ya, gitu. Yang brand-brand Chanel lah, Burberry lah, all those brands gitu. Yang murah mungkin kita bisa beli di yang kayak bisa gue beli lah di Alfamart, di Indomaret, target marketnya Leon gitu. Target market lo dari mana gimana? Segmennya ada lah ya. Segmennya ada gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin 350.000, 400.000, itu kan berarti bayangan gue itu kayak Zara misalnya kan. Zara ya, price range-nya kayak Zara. Segituan kan. Nah, maksudnya gitu bro, gimana caranya lu seorang Indonesia yang bukan family business 4 generation yang udah 100 tahun punya sejarah, lu bisa create dari nol, nggak punya brand, tapi lu bisa ngalahin brand kayak Zara. Oke, sebenarnya sih kalau tadi salah satu caranya, cara mudahnya banget, itu adalah gimana lu bisa create sebuah produk di segmen tersebut yang overvalue. Jadi kuncinya adalah overvalue. Overvalue itu kebalikan dari overprice. Nah, cuman dengan makna overvalue ini kadang brand tuh harus lebih deep banget lah mikirnya. Karena value tuh nggak selalu tentang kualitas, nggak selalu tentang harga. Karena banyak banget case di mana orang tuh memvalue hal-hal yang sebenarnya kok bisa jadi value tuh nggak dipahami gitu. Kayak contoh, recently itu Humans tuh baru ngeluarin satu produk body care. Kita biasa setiap kali kita keluarin produk baru, kita eksperimen A/B testing. Jadi dengan segmen yang market yang sama, ada yang kita jual harga 40.000 nih, yang market yang berbeda kita jual 80.000. Yang lebih laku itu yang 80.000. Itu kan aneh ya, karena kayak harusnya lebih mahal tuh lebih nggak laku gitu. Barangnya persis sama. Barangnya persis sama. Tipe market sampelnya juga kurang lebih sama. Cuma mereka lebih beli yang 80.000. Oh gitu. Iya, karena ternyata mereka nge-value, oh ini brand dari Humans, dan mereka lebih ngelihat body care yang lebih premium itu lebih jadi sesuatu yang lebih valuable buat mereka. Gitu. Jadi giving products over value di market yang di segmen market tertentu itu kunci banget sih. Oke, di all bro. Contoh lu memberikan over value itu kayak apa? Oke, jadi kan kalau misalnya ngomongin tentang Humans itu kan sebenarnya itu market yang back then 2019 tuh bisa dibilang non-existent lah, belum ada saat itu marketnya. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari industrinya pada saat itu dan mau masuk ke segmen market parfum lokal, sebenarnya average order dari parfum lokal saat itu mungkin 80.000 pas gue cek. Jadi harusnya kalau misalnya lo mau berbisnis parfum lokal, ya lo harusnya bikin produk yang harga 80.000 tapi dengan brand yang bagus banget. Overvalue-nya di kayak gitu kan ya. Jadi lo akan laku lah, dijamin gitu. Tapi pada saat Humans, sebenarnya idenya atau purpose-nya itu lebih dari itu. Purpose-nya itu sebenarnya gue ngerasa bahwa kita harus bisa majuin industri ini ke segmen yang menurut gue lebih nyaman untuk bisa berkreasi lah. Yaitu yang harga 300-400 ribu. Karena walaupun susah, walaupun sulit, karena kita ngerasa kita butuh margin kayak gitu untuk bikin brandnya tuh cukup bisa aspiring buat industri gitu. Saat itu nggak ada yang lakuin. Jadi yang kita lakuin,
by default kita ngerasa salah satu yang strategi yang paling penting di Humans adalah how we create every product like an art lah ya. Kayak seni gitu. Jadi value yang lu berikan itu dari segi at least dari packagingnya bikin sangat menarik gitu palingan ya? Atau apa lagi? I think yang paling powerful adalah story-nya sih. Kayak apa maksudnya story-nya? Let's say misalkan Orgasm. Sebenarnya salah satu yang bikin brand Indonesia itu bisa menang dibandingkan brand lain adalah karena kan kita ngerti culture kita ya. Kita ngerti current situations, current trends, apa yang lagi jadi isu sosial gitu-gitu. Jadi Humans playing along with that game, dimana kita ngerasa bahwa kayak, oke, waktu itu di awal-awal nih, misalkan ceritanya Humans itu varian pertama yang salah satu brand pertama yang waktu itu meledak banget di Twitter pada zamannya. Jadi pada satu masa itu sangat semua orang ngomongin Humans sampai orang tuh jadinya nggak inilah kayak lu pakai Humans sudah males lah kalau misalnya orang lain mau beli Humans tuh males gara-gara semuanya pada pakai gitu. And then kita create satu varian. Kita bilang varian ini nggak akan lo kasih tahu ke siapa-siapa. Kenapa? Karena namanya vulgar. Lahirlah Orgasm. Jadi Orgasm dilahirkan dari cerita itu dan orang-orang akhirnya pada beli Orgasm diem-diem. Bahkan kayak ada yang minta tolong kayak di blur ininya, apa namanya ketika ngirim di logistiknya gitu-gitu. Jadi I think kita tuh mencoba untuk connected sama orang-orang dan community kita sih. Dan itu yang becomes value buat mereka. Itu kan dari segi marketingnya. Dari segi marketingnya. Kalau misalnya dari segi marketing menurut gue genius lah. Ya, mungkin gue sebagai orang produk mungkin gue nggak bakal kepikiran bahwa ngebuat sesuatu yang nggak boleh ngomongin orang itu malah bikin penjualan naik. Itu dari segi marketing kan. Ya, gue nggak tahu lah otak lu ada apa gitu. Cuma kalau misalnya kita ngomongin produk bro. Dari segi produk emang gimana caranya lu memberikan, berarti apa yang mereka gauge, how do people determine value dari segi parfum? Kan mungkin smell sama packaging gitu, atau apa lagi? Atau mungkin perception gitu? I think salah satunya peer pressure, social pressure, di mana word of mouth. Jadi kadang kan kita ngeliat marketing kan, marketing as it is lah ya, maksudnya marketing ya udah campaign segala macam. Tapi ketika social media jalan, marketingnya jalan, word of mouth-nya berjalan, itu jadi value buat orang. Kayak lo ke tempat kuliner legend lah. Kenapa lo ke sana? Karena orang-orang bilang itu harus banget dikunjungin. Betul. So at that time, Humans adalah brand yang harus banget dibeli. Nah, tapi cara lo bikin itu gimana gitu? Kayak itu dari segi marketing kah atau apa? Itu maksudnya formula marketing yang lo ketemu atau kayak gimana gitu? So we play along with social banget sih di awal-awal. Social engineering banget sih di awal-awal. Apa maksud social engineering? Gimana caranya bro? Banyak banget yang kayak apa ya? Justru kayak yang paling beda kan, maksudnya brand-brand lain at the early stage mereka mungkin mulai dari social media yang paling ramai. Oke. Instagram at that time. Kita mulai dari Twitter. Kenapa? Karena kita pengen build loyalty dan build fan base-nya dari sana. Sebenarnya kalau misalnya ditanya apa yang bikin orang tuh involved banget dalam journey Humans, itu balik ke gue as entrepreneur sih. Gue ngerasa bahwa I believe gue pengen ngebuat Humans itu layaknya sebuah story, sebuah cerita. Jadi I wrote this story about Humans yang mana gue tahu endingnya. Endingnya adalah satu hari nanti industri parfum di Indonesia itu akan going global. But it's the end of the story. Gue tahu pada saat ini, episode ini, itu belum saatnya sampai sana. Episode ini, we have to convince orang-orang yang di Indonesia ini untuk convert dulu, believe in local perfume brand. Gue percaya pada masanya lo akan ngelihat bahwa industri parfum lokal akan makin seru, akan makin ramai. Jadi itu yang selalu gue gaungkan, dan gue jadikan Humans itu sebagai leading player di sana. So dari awal Humans ada, itu gue udah bilang satu hari nanti industri parfum lokal tuh akan seru banget, akan banyak banget yang bermain di sini. You just don't see it yet, karena episodenya masih nanti. And then people see how that becomes true in the industry, and they love the brand because this brand tells a story yang make sense gitu akhirnya. Jadi they become loyalists yang brand tuh gak pernah make sense bro, brand tuh gak make sense. You choose something, lo beli Starbucks yang harganya 3 kali overpriced dengan value quality yang sama, mungkin ada yang lebih enak. Why? Just because of the brand. So, if you are trying to make sense of the brand, it's hard, susah.
Oke, ini menarik banget bro. Jadi kayak contoh ya, gue percaya kayak yang namanya leader itu kan sosok yang bisa memberikan grand vision gitu kan. Grand vision mengarah ke sana. Sama lah kayak misalnya yang gue paling sering keinget banget tuh kayak Elon Musk gitu. Dia tuh selalu bilang bahwa humans itu harus menjadi interplanetary species. Supaya kita tuh mengurangi probabilitas human extinction gitu lah. Kalau misalnya ada nuklir apa segala macam gitu kan. Tapi kan kalau kita tuh semua itu bisa buy in ke ceritanya SpaceX dan Elon Musk gara-gara dia tuh saat itu waktu dia ngomong, dia udah proof bahwa dengan Tesla, dengan Neuralink, dengan SpaceX gitu. Berarti jadi waktu dia ngomong tuh orang tuh dengar gitu. People can believe in him. Tapi waktu lu mengeluarkan visi itu, lu belum mulai bro. Humansnya belum ada gitu. Kenapa orang bisa buy into that story? Humansnya udah ada bro. Humansnya udah ada. Tapi kan belum bisa take off sekarang gitu maksudnya. Belum. Nah, I think you have to make peace that your first products is gonna be suck anyway. Dan itu yang terjadi anyway. Kalau lu lihat Elon Musk, Tesla pertamanya dia Roadster. Bener. Yang mana itu casingnya juga dari mobil lain gitu kan. But that's not what people buy kan. People buy the dream bahwa one day this industry akan ngeganti the whole conventional mobil yang saat ini gitu. Tapi why people believe di situnya dan dia juga sadar bahwa itu bukan produk terbaiknya dia karena lebih mahal, lebih nggak efisien segala macam. But people believe in the dream bahwa this will become something one day. Nah itu kan Elon Musk bro, dia udah punya posisi, udah punya terkenal. Lu saat itu kan belum seterkenal sekarang. Gue tau lu terkenal, gue tahu sekarang dulu gitu. I don't need that many people. Jadi kalau misalnya Elon Musk mungkin scale-nya adalah 1 billion people yang lihat dia. I just need 100 people that believe in me di awal. And that 100 people convert to 50%-nya beli, and then it's growing dari sana gitu. Oke, ini menarik kan? Soalnya kan semua orang bisa ngomong story bro. Semua orang bisa ngomong, dia kasih tahu mimpi yang grand gitu kan, pengen kemana. Tapi how do you gain initial traction? Itu kan paling susah. Soalnya kalau misalnya sekarang udah ada banyak traction, oke lah, ya kan? You just keep the ball rolling gitu. Tapi yang paling awal kan yang paling susah kan? How do you get the first 100 people? Dan akhirnya mereka jadi your fervent advocate gitulah, mereka mau support terus gitu. So there's dream, then there's step by step towards that kan. Oke. The dream is advancing the industry sampai bisa going global one day. Tapi kemudian as entrepreneurs, lo harus tahu apa realistic step yang harus lo take kan. Dan saat bulan pertama, gue ingat banget bulan pertama Humans ada, bulan pertama gue punya produknya di tangan gue bilang ke diri gue sendiri, gue harus bisa jual 50 botol Humans ini. Gimana caranya? Apapun caranya. Karena gue gak akan bisa ke step berikutnya kalau step pertama ini aja jualan 50 botol tuh gak bisa gitu. So what did I do? I did a lot of things bro. A lot of things. Jadi kayak mungkin kalau misalnya ditanya 50 botol pertama, 20-nya tuh keluarga gue yang beli. Keluarga gue yang beli, sisanya teman-teman gue, 10 lainnya itu gue jualan di kafe-kafe di Bandung. Gue nawarin sampel, gue cerita gue dari ITB, gue pengen bikin bisnis parfum, cobain dong, terus beli pre-order gitu-gitu. So that was the first 50. Mungkin not the first 100 yet. Tapi kalau misalnya dilihat, kayak gitu kan kesannya kayak, kok capek banget dan gak ada strategi yang efektifnya. But that's the truth. Walaupun kesannya kayak, 20 orang beli itu keluarga lo gitu. Tapi kan turns out di productionnya itu kan nggak sesimpel itu. Ternyata pas kita produksi 50, vendornya nyampe telat, 20%-nya rusak. Pas dikirim lewat JNE, lewat beberapa logistik ternyata ada yang bocor, packagingnya harus diganti segala macam. That was the hard truth yang harus dilaluin dulu kan. Dan lo nggak akan bisa advancing the industry, dream yang gede banget bla 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 kalau lo nggak bisa jual 50 botol. Jadi confidence-nya tuh di-build pelan-pelan banget, bener-bener pelan-pelan banget gitu. Dan di bulan berikutnya lo tahu bahwa oke, gue udah tahu problem-problemnya ini dan gue bisa solve. Jadi next gue harus bisa jualan 100 karena gue anyways problem-problem ini udah solve gitu. And then 100, and then 300, and then ya udah seterusnya. Nah, oke, first 50 tadi kan 80%-nya lah ya, 40 dari 50-nya kan ke rekanan lah, keluarga, rekanan gitu kan. Terus the first 100 lu jualnya kemana? The first 100, the next 100 lah ya, the next 100 ya. Itu dari advokasi orang-orang yang pertama beli 50 pertama, and then gue buka pre-order untuk 100 yang kedua. Mereka advokasi, kenapa mereka mau cerita gitu? What's in it for them? It was because they believe in the dream. Balik lagi. It was because they believe in the dream.
Oh gitu. Jadi yang tadi kayak somehow mungkin ya gimana kayak value-nya tuh ya kan ya kalau misalnya gue cuma masalah harga sama value kan. Kalau misalnya value di atas dari harga yang mereka bayar, mereka bakal jadi recommend ke orang-orang gitu kali. Nah, iya itu it's about over value. Over value. Ketika value lo lebih dari price yang mereka bayar, apa yang bikin humans over value saat itu? The service that's given to them. Service-nya kayak apa? Bukan beli parfum kirim kelar. No. Oh enggak ya? Gue nggak pakai parfum guys. Gue pakainya kayak X yang dari Indomaret gitu. Of course kalau ngomongin quality of the product, quality of the product harus top notch lah. Lo nggak bisa compete dengan current market, dengan current competitors, apalagi global competitors yang udah punya resource segala macam. Kalau quality product lo nggak compete kan? Oke, setuju. Anyways gitu. But then what's other value yang lo bisa kasih? As a founder, ketika lo ngasih quality-nya udah oke segala macam, and you treat your customers with dignity dan respect, itu value banget buat mereka. I literally chat all the first mungkin 300 orang untuk nanya gimana parfumnya. Some of them gue ajak makan, gue ajak ngopi, gue ajak cerita tentang apa yang menurut lo kurang dari produk gue segala macam. So that connections menurut gue yang ngejadiin mereka ngerasa bahwa this is something different aja as a product. Menurut lu gitu ya? Maksudnya gini, oke, ini menarik ya. Soalnya kan ada dua kubu lah ya. Lu kan berarti kan kubu yang lu actually ngejawab orangnya, lu kenal orangnya, bahkan lu ketemuan sama orangnya. Ya mungkin lu bisa dapetin input, feedback gitu kan. Mereka suka atau nggak suka gitu kan. Tapi kan ada satu kubu lagi yang mungkin ngerasa, kalau misalnya si CEO-nya ini yang langsung ngomong sama orang ini, sedangkan lu ini jualan barang yang bukan murahan lah. 350 ribu, lumayan bro. Kalau misalnya kita ngomongin gaji UMR itu bisa 8% dari gaji UMR gitu kan. 10% gitu bahkan bisa sampai. Nah, apakah bisa persepsi, ini perusahaan masih kecil, CEO-nya masih punya waktu ngebalesin gua, gitu kan? Berarti belum layak nih buat gue beli. Ada thought proses seperti itu nggak sih? That's what you need to do before you find your first product market fit kan. Karena ketika produk lu belum laku nih, maksudnya lu masih berusaha untuk penetrasi ke market yang susah banget buat ditembus. Oh, saat itu berarti belum selaku. It was first launch dan second launch-nya kita gitu. Jadi kayak yang kita lakuin adalah kita nyari produk market fit kita gitu. Dan lo nggak akan bisa nyari produk apa yang orang mau kalau lebih dari 50% waktu lo di-spend di kitchen kan. Lo mau masak buat ada tamu nih datang gitu. Terus abis itu lo nggak mau tanya ke dia sukanya apa, seleranya apa, dan segala macamnya. Tapi lo asik aja di dapur gitu. Masak yang menurut lo enak gitu. Oh, berarti cara... Iya kan, namanya produk market fit kan. Jadi produk yang lo masak di kitchen, dan marketnya harus kawin. Okay. So, I think it's really stupid for early founders yang belum ketemu product market fit-nya. Untuk di awal-awal dia spending lebih dari 50% waktunya cuma internal doang. You have to actually go out dan tanya kan. Menarik tuh kayak lu punya FGD ya, kayak focus group discussion-nya lah. Tapi itu langsung sama klien langsung sama gitu. Customer langsung. Menarik. Yang udah actually beli produk kita. Jadi nggak bias juga kan. Bener. Kalau bias kan kayak lu ngadain market survey, so ini paying customer gitu. Ini paying customer. They paid for it. Menurut lu ini worth it apa enggak? Iya, itu yang paling akurat feedbacknya gitu. Menarik bro. Oke, lu pernah kepikiran nggak sih kan kalau misalnya kita kita jual sebuah produk ya, itu kan banyak tentang perception-nya juga kan. Kayak tadi lah kita tahu beberapa negara tuh secara perception mereka udah lebih unggul gitu misalnya. Ya kan kalau misalnya kayak kita lihat kosmetik atau enggak skincare, ya kan sengaja tulisan bahasanya bikin Korea bro. Padahal brand Indonesia. Tapi bahasanya bikin Korea atau enggak namanya Korea-Koreaan gitu. Atau enggak kita tahu lah restoran gitu ya, brand Jepang gitu kan. Tulisan-tulisan Jepangnya padahal brand Indonesia gitu kan. Tapi kan membuat persepsi bahwa ini adalah dari Jepang, padahal bukan gitu kan. Nah, lu enggak pernah kepikiran to take that shortcut ya? Oh, gue tulisannya nih ya Itali dikit gitu. Jadi orang pikir lu you can comment another 100,000 gitu misalnya. Karena menurut gue that's not the story I want to write. That's not the story I want to make. Kalau ngomongin balik lagi ke tadi, kalau misalnya kejaran dari awalnya adalah revenues yang gede banget, yang sebesar-besarnya atau duit aja, I can just simply ya udah bikin parfum yang overvalue di harga 80.000 karena that's what working right now, right then, gitu kan. Itu yang waktu itu ya marketnya beli kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue bikin dengan dengan apa yang market udah ada demand ya gue akan lakuin exactly that strategy gitu. Tapi that's not the dream karena gue ngerasa bahwa salah satunya kita harus naikin harganya. Kita harus bikin market mau beli dengan harga lebih tinggi. Ya itu tadi harga yang ideal tuh sebenarnya 500.000. Kenapa? Karena kalau misalnya lo mau ngomongin market brand ini gitu, brand Indonesia,
lo mau ekspor lah ke Singapura gitu. Terus habis itu distributornya di sana minta 40%. Dengan harga 80.000 masuk nggak? Nggak akan bisa masuk. Jadi expansions is not gonna be possible kalau even market aja nggak mau value segitunya gitu. Jadi what I think I need to do back then itu adalah dengan ngebuat walaupun hard work banget ya, dengan ngebuat mindset orang berubah bahwa parfum Indonesia is actually proven bagus gitu. Dan they would spend more di parfum Indonesia, bukan parfum Indonesia yang ngaku-ngaku dari Italia gitu. Karena by then mungkin gue bisa works gitu as satu produk, as satu brand. Tapi I need to make the whole ecosystem tuh works bareng-bareng gitu. Bahwa ketika orang kenal parfum Indonesia, itu mereka ngerasa oke, ini parfum valuable. Apapun brandnya, gak harus humans. I show you the video before tentang orang-orang Malaysia yang sekarang udah datang ke Indonesia buat beli parfum Indonesia. They would never do that kalau mereka ngerasa ini parfum dari Korea kan. Maksudnya parfum Korea terus habis itu di brand kayak parfum Indonesia tapi di brand Korea atau di brand Italia gitu. Jadi I think my biggest energy as entrepreneur tuh gue tuh pengen banget lebih ke impact-nya sih. Karena I don't really like money. To be honest. You don't really like money? Enggak ya. Dari 300 M boleh bro. Gue beliin Bitcoin aja bro. Atau saham bro. Gue bantuin lu. Lu kasihan bro. Lu kebanyakan duit lu kasihan. Capek bro. Gue gak terlalu driven by money. Tapi gue ngerasa it is necessary. It is necessary of course. Tapi ya more than that, impact yang could have been terjadi kalau misalnya lo ngelakuin ini dengan benar gitu, menurut gue lebih rewarding. Oke. Terus lu ada ini nggak sih plan buat expand ke international marketnya? Apakah akan di deket-deket nanti gitu? Sebenarnya by the time we're talking right now, kita baru aja open di Malaysia. Malaysia. Jadi baru ada warehouse-nya, terus habis itu udah ada tim yang ngejalanin gitu-gitu. Jadi masih baru banget sih, Kapan menurut lu sebuah kayak sign gitu? Oke, sekarang waktunya untuk kita expand ke Malaysia. Soalnya yang namanya kita expand ke international market itu kan punya pilihan kan. Maksudnya lu sekarang ada berapa cabang? 12 toko offline gitu kan. Nah, maksudnya kan itu kan menjadi option gitu. Maksudnya apakah lu pengen fokusin ya secara online atau offline di Indonesia, di tempat-tempat lain gitu, Jawa Timur segala macam, atau lu keluar negeri gitu kan. Nah, apa yang bikin lu decide consciously bahwa lu pengennya ke Malaysia, bukan expand di Indonesia? Kan lebih gampang Indonesia. Oke. Jadi menurut gue sih as entrepreneur, lo harus ngebedain dua hal. There's scale, something yang udah works, udah berhasil, kayak gue buka toko selalu laku, selalu jadi multiplikasi income, multiplikasi revenue. That's something yang scalable. Tapi lo juga harus punya budget for R&D dan investment. Gak usah gede-gede, 20-30% lah. Dan treat every new venture itu sebagai investment dan R&D ini. Karena kalau lo hanya fokus di sini aja, lama-lama kan sunset lah ya. Lama-lama tuh akan reach the ceiling gitu. Jadi 20% ini kita nggak pernah tahu kapan dia akan waktunya works. Tapi by the time it works, langsung bisa scalable gitu. Jadi gue ngerasa kayak, oke, apa yang gue lakukan, 80% tetap buka store baru, tetap ngelakuin apa yang working di Indonesia. Karena tuh anyway, menurut gue marketnya masih gede banget gitu-gitu. Tapi 20% of my time, of my resources, gue spend buat purpose kita yang lebih jauh gitu. Walaupun gue nggak tahu ini apakah udah waktunya atau belum gitu. Berarti back to your story ini berarti ya. Fulfill your story berarti kan. Ini kan part of the story-nya gitu. Karena mimpi gue sebenarnya sederhana banget sih, bro. Gue tuh kayak sampai dengan di titik ini tuh sebenarnya gue cuma punya mimpi bahwa gue ngerasa storyteller tuh can change the world for the better lah. I think I am a storyteller, dan gue pengen tunjukin bahwa ya storyteller tuh nggak harus bikin cerpen atau bikin puisi atau bikin tulisan doang gitu. You can actually make your whole venture into a story that you yourself write kan. Dan customer buy into the story juga kan. Mereka mengikuti journey-nya gitu-gitu. I think so, and I think that's what's rewarding gitu. Ketika ada orang yang datang terus habis itu bilang kayak, gue inget banget lo waktu itu ngomong kayak gini, terus ini terus sekarang terjadi, itu kayak gue bisa nangis di tempat gitu loh. Kayak, fuck man. Saya kayak, gitu. Iya. Menarik bro. Lu boleh sharing konteksnya nggak sih bro, waktu di awal-awal ya, kayak untuk membuat sebuah brand, kita tuh butuh keluarin modal berapa sih? Perlu siapin berapa gitu?
supaya bisa mencapai 300 miliar nih, titik awalnya gimana gitu. Oke. Ini yang selalu gue bilang, tapi banyak yang, kalau gue bilang ini selalu dihujat anyway. Jadi modal awalnya humans tuh 8 juta rupiah. That's real, that's as real as it can get. Gue punya uang waktu itu tinggal 18 juta. Gue resign jadi CEO-nya Mah Project. Sisa uang gue tinggal 18 juta. 10 juta gue pakai buat hidup, 8 juta gue pakai buat starting humans. Tapi gini yang pengen gue bilang. Mungkin tidak semua orang bisa ngelakuin itu dengan modal yang sama. Tapi yang harus orang tahu, yang harus lo tahu ketika lo mau jadi entrepreneurs nih, I think adalah lo harus nyiapin nyawa untuk gagal 10 kali lah. Jadi ketika modal lo 8 juta misalnya kayak gue, case-nya gue, maka gue harus bikin setiap kali gue coba sesuatu, launching sesuatu, itu cuma 800.000. Supaya kalau gue gagal, gue masih ada 7.200.000 gitu. Jadi bukan cuma masalah naikin modalnya, tapi bisa juga kecilin effort dari launchingnya. Karena lo harus gagal beberapa kali sampai lo nemuin, oke, ini product market fit-nya. Ketika lo udah nyobain ke 7, ke 8, it should be much better than ketika lo mulai di awal gitu. Dan itu banyak banget yang, apa ya, manajemen resiko itu nggak banyak dipahami gitu. Gue invest bro 8 juta jadi 300 M. Oke, tapi gini, lu ini menarik ya. Misal 8 juta, oke 800.000. Lu gimana ngebudgetinnya? Apa yang lu gunakan dengan 800.000 itu? Play with the cash flow. Contoh? Marketing. WhatsApp is free, Facebook is free. Lu WA, lu punya keluarga. Gue punya gitu keluarga, gue punya teman, grup angkatan segala macam. Itu free. Tapi kan lu belum ada produk. Ya, I'm doing pre-order. I was doing pre-order dulu. Jadi lu pakai foto-foto gitu? Iya, gue pakai foto-foto. Foto-fotonya juga ngambil dari Google terus gue edit doang. Oh gitu? So it's not the jadi actual fotonya juga nggak ada gitu? Nggak ada. Oh, ambil dari Google bisa ganti namanya gitu. Coba di doang. Oh sekarang nggak pakai AI kali ya? Keluarin sekarang iya, botol sekarang parfum iya, gitu. makanya sekarang lebih murah lagi, lebih mudah lagi gitu. Jadi, lu cuma pakai image itu doang, kayak 3D gitu, kayak jualan properti bro. Pakai gambaran brosur gitu kan. Oh. Iya, kayak gitu. And then gue juga nego ke vendor, tolong dong bayarnya mundur gitu. Jadi produknya jadi dulu segala macam. Emang vendor minimum bill of quantity-nya berapa? At that time kan nama humans belum ada kita juga belum masih nyoba gitu kan. Jadi kayak waktu itu juga masih home production yang mereka ngejalanin 20 satu kali order juga masih oke gitu. Cari vendor yang sesuai lah gitu. Iya, iya. Jadi lo harus cari. Terus lu ngebagi 8 juta itu kayak gimana tuh spendingnya berarti? Ya itu waktu gue sih kayaknya sekitar setiap kali launching tuh gue budgetin 1 juta lah ya. 1 juta sekali pertama keluarin 3 produk, 2-nya gagal. 2-nya gagal tuh maksudnya kayak apa? Kayak nggak diterima di pasar? Nggak laku, maksudnya kayak impressionnya oke. Karena kan impression kan cuma berdasarkan marketing visual aja kan, visual dan kayak gue cerita doang kan. Bahkan nggak sampai semprot bro, saya baunya. Nggak sampai semprot. Gue cerita terus habis itu orang tetap beli, terus habis itu retentionnya jelek, berarti ya udah nggak kita lanjutin. Retention jelek berarti dari segi baunya nggak cocok gitu maksudnya? Ya, approvalnya juga nggak oke. Oke. Gitu. Iya, iya. Nah terus tapi menarik, tadi kan lu kan bilang 50 ini kan menjadi lu punya the next advocate buat the next 100 kan. 100 seterusnya gitu kan. Nah kalau misalnya tadi mereka itu produknya itu kurang oke, berarti ini adalah orang-orang yang nggak mungkin jadi advocate dong? Well, gue ngerasa bahwa if you believe in the purpose of the brand, dan brandnya actually doing apa yang lo bilang, misalnya kayak ini kurang enak nih bro, terus gue kayak oke, minta maaf, sorry ya, gue akan bikin yang lebih baik. Terus gue gitu, launch. Mereka beli lagi? Iya, pasti beli lagi lah. Oh gitu? Karena you listen to them, you listen to what your market give to you kan. Jadi kayak ya for them spesial banget itu, spesial banget. Very interesting, oke. Jadi even 50 itu 40-nya kecewa, tapi kalau 40-nya tahu bahwa gue improve produknya gara-gara mereka, they will still believe lah. They will still believe. Mungkin really lu juga mikro banget ya. Lu punya personal relationship juga kali, soalnya lu japri ke 300 orang pertama gitu kan. Ya, jadi ya ada bagian lu nya juga lah yang bagian dari story-nya gitu kan. Terus sekarang dari segi penjualan lu berapa persen yang online, berapa persen yang offline? Currently almost 50-50. Almost 50-50 karena masih lebih sedikit condong lebih gede online ya. Tapi offline-nya catching up. Gila. 150 miliar 12 cabang, satu cabang lebih dari 10 miliar, island lagi. Enggak. Kan yang offline tuh ada di ini juga, ada di apa namanya kayak Sosiola, gitu-gitu ada. Oh, jadi bukan cuma cabang doang, tapi ada yang lu
placement juga lah. Ada consignment juga. Ada consignment juga. Ya tapi tetap aja bro. Asik juga bro. Mantap. Oke terus tadi menariknya gini. Kalau misalnya kenapa lu ngerasa lu butuh buka toko offline? Kan lu awalnya online kan? Jualannya kan? Kenapa lu ngerasa offline tuh butuh gitu? Kan online udah berjalan gitu. Karena gue ngerasa bahwa the huge market is actually there, offline. Jadi nature of products-nya parfum, itu mungkin online-nya growing lah secara market gitu. Maksudnya orang yang beli secara online tuh growing. Tapi it's only kalau lo lihat di mana-mana paling cuma 10% lah. 10-15%. So the whole 85% of transactions masih terjadi secara offline gitu. Jadi bukan berarti online-nya nggak bagus. It's really good untuk experimenting karena cepat banget kan. Lo bisa launching produk, lo bisa ini transaksinya itu cepet banget, transisinya itu cepet banget gitu. Jadi kayak it's good, but if you want to have the whole market, iya tetap ada yang di offline juga. Berarti kapan waktunya buat orang-orang yang ngebikin brand gitu kan, kayak sepatu lah, apparel, apapun gitu ya. Kapan waktunya buat mereka itu buka offline? Apakah waktu udah ada cash-nya langsung aja gitu, gara-gara marketnya itu kayak gimana? Gue ngerasa bahwa offline dan online market, apapun produknya, it's a different beast. Jadi ketika lo udah gede di online, lo berharap offline langsung rame tiba-tiba, nggak juga. Jadi there are a lot trial and errors juga ketika lo masuk ke offline. Jadi lo harus testing juga sampai ketemu modelnya kayak gimana yang works untuk brand lo. Dan itu beda-beda gitu. Pas di kita ketemunya konsep island itu. Karena a lot of things lah. Karena ternyata island lebih gampang kalau misalnya dibuat di mall. Maksudnya lebih gampang perizinan segala macamnya. Terus ternyata lebih ramai juga, lebih attract traffic gitu-gitu. Jadi modelnya pun lo harus cari nih. Kayak eksperimen juga gitu. Karena nggak bisa cuma dengan brand yang bagus dan laku di online terus lo ke offline langsung rame gitu. Jadi tetap harus testing sih. Oke. Terus lu sekarang offline-nya tadi ada 12 kan, di mana aja? Jakarta, Depok, Bekasi, Jakarta ada beberapa. Terus ada di Surabaya, Semarang, Bali, Makassar, Medan. Mana lagi ya? Yang paling jauh di Bali udah ada 2. Paling jauh Medan sih. Oke. Terus lu mulai dari kapan? Balikpapan ada. Oke. Lu mulai dari kapan sekali lagi? 2019. 2019, gila bro. 2019. Sudah 3 tahun, mantap. Oke, berarti kan waktu lu lahir itu tuh brand lahir. Itu gue promosi sedikit boleh sih. Oh, gimana? Ngomong di ini loh, di Oke. Gue baru ngomong di. Jadi sebenarnya next year tuh gue ngerasa framework yang dilakukan oleh humans, walaupun tadi early stage-nya tuh agak susah dan memang harus founders driven banget. Gue ngerasa bahwa ini bisa sangat-sangat bisa direplicate gitu. Jadi ke lini-lini lainnya. Ya, next year tuh sebenarnya gue mau mulai membuka investment lah untuk founders Wih, baru. Mantap. Jadi ya, gue belum tahu gimana caranya prosesnya. Karena salah satu portofolio kita udah berhasil making it. Pas masuk ke kita, dia salesnya around 40-50 juta. Terus sekarang udah 1 billion per month. Ya, per month. Ini apa? Sepatu atau? Produknya apa menurut lo? Baju, atau sepatu. Produknya adalah bath bomb. Bath bomb. Oh. Bath bomb. Maksudnya, if it can work for bath bomb, I think it can work for a lot of things lah. Ngomong brandnya dong, apa? MyMe namanya. MyMe. MyMe. M-A-I-M-I. M-A-I-I-M-E. Oke. MyMe. Iya. Menarik bro. Oke. Terus waktu lu terus gimana lagi? Iya. Terus waktu lu baru pertama kali mulai, itu kan zaman-zaman 2019, 2020 itu lagi tech boom lah, gitu kan. Saat itu lagi banyak lah gitu kan teknologi. Dan gimana caranya kalau misalnya kita ngomongin kayak industri apparel gitu, fashion gitu, atau enggak parfum gitu misalnya. Kayak cara lu mengimplementasi teknologi ke perusahaan gimana caranya? Kalau pertama sih menurut gue ini ya, yang harus kita ini sepakatin dulu bahwa brand tuh needs uniqueness. Jadi first of all, you have to find your own uniqueness. Dan di beberapa industri, lo nggak akan bisa compete kalau lo nggak punya uniqueness-nya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya lo mau masuk ke fashion nih, terus kalau misalnya lo mau compete dari sisi tag di ininya, di kainnya gitu, lo harus mikir gimana lo bisa compete sama Uniqlo segala macam gitu. Jadi it's gonna be hard kan. Jadi lo harus find your other uniqueness gitu. Jadi itu yang menurut gue harus disepakati dulu as a brand founders, you have to find your own uniqueness gitu. Cuman dari sisi teknologi lainnya, of course teknologi tuh ngebantu kita banget lah. Growing speed-nya sekarang cepat banget gara-gara
tech gitu. Mungkin yang pertama yang currently dan yang lagi berasa banget ngebantu kita itu AI lah ya. AI itu sekarang semua orang di Humans tuh udah punya member GPT Premium gitu. Oke, Karena- ini menarik bro. This is fascinating. Maksudnya kayak, oke, banyak orang juga yang nanya gue kan, kayak AI bagus, AI. Mereka tahu industri itu maju. Tapi specifically gimana AI ngebantuin humans? Kayak member dulu gitu misalnya. Contohnya kayak apa use case-nya? Kayak tim gue misalnya. Iya. Ya misalnya we have idea for campaign gitu. Campaign for influencers misalnya. Ya conventionally kan lo harus bikin deck-nya dulu, bikin segala macamnya dulu gitu. Kalau sekarang, and it took around a week lah untuk lo bisa selesaiin gitu. Kalau sekarang ya literally 15 minutes tuh udah selesai kan. Tapi kan tetap lo harus kontrol kan, benar nggak? Promnya pun lu harus bikin Promnya lo juga. harus kontrol kan, Iya. iya. Outputnya juga mungkin harus diubah-ubah dikit gitu. Oh. Tapi for most part tuh kebantu banget karena sangat-sangat efisien gitu. Iya. Jadi itu yang sekarang kita pakai. Ada contoh lain? Contoh lain. Kalau misalnya AI lah, kalau misalnya kayak gimana lagi gitu, selain dari ngebikin proposal gitu. I think produk konsep misalnya. Produk konsep, oh. Iya. Kayak Karena desain konsep- botol gitu misalnya. Desain botol sports fragrance misalnya. Kan without itu lo cuma bisa kayak by text doang kan. Tapi kalau misalnya sekarang ya lo bisa tulis make a concept for sports fragrance segala macam. Terus itu bisa jadi brief untuk R&D gitu-gitu kan. Jadi I think sekarang itu tools yang harus dipakai banget sih. Ya, masuk akal sih. Jadinya waktu brainstorm langsung bisa keluar 5 opsi gitu kan. Cuman dari ketikan, lu bisa pilihnya dari visual gitu kan. Kira-kira. Lu pakai apa lagi yang cara lu inject teknologi ke bisnis? Sebenarnya sih kayak tadi ya, kayak misalnya offline tuh. Offline kan totally different beast karena kalau misalnya sebelumnya di online ya kita bisa ngeliat dari dashboardnya marketplace aja lah. Satu untuk semua pengiriman, semua transaksi itu kelihatan gitu. Tapi pas kita mulai ke offline ini kan sangat-sangat complicated ya. Karena beda-beda ininya gitu-gitu. Oh, cara Terus bayar pun cara juga bayarnya, beda-beda. transaksinya beda segala macam. Jadi waktu itu masih agak bingung awalnya. Tapi back then sebenarnya kebantu banget karena kita pakai itu sih. Pakai aplikasinya BCA. Oh. Merchant BCA. Kayak apa maksudnya? Maksudnya nggak bantu dari apa? Jadi orang bisa bayar pakai kris gitu misalnya atau kayak gimana? Iya, jadi transaksinya ke-record semua di sana. Terus kayak kalau misalnya ada beberapa fitur juga kayak kendala-kendala lo EDC-nya tiba-tiba rusak atau nggak connect, itu bisa juga ada merchant care di situ. Terus simple lah kayak stroke abis gitu-gitu juga bisa di merchant care-nya. Oke. Lu boleh Terus bisa ini nggak sih? transaksinya juga kelihatan gitu. Boleh share screen nggak sih? Soalnya gini, gue belum pernah ngebuka cabang kan. Dan mungkin ada orang-orang juga yang kepikiran lah ya, suatu saat mereka kepengen ngebuka offline branch gitu kan. Boleh dong di-demoin sedikit gitu. Simple sih. Lu nanti share screen aja. Bukan share screen, record Tapi- aja. Ininya di Oh ya, angkanya nanti gue blur. Angkanya Nggak apa. Jadi tim gue bisa lihat 300M nanti. Matanya kan melotot. offline mereka. doang. Oke, lu screen record aja, habis itu kasih tau kayak gimana kira-kira. Tapi gue rasa kayaknya harus banget pakai ini sih kalau misalnya lu punya bisnis dan udah go retail gitu ya. Ini jadi kayak tiap edisi, tiap toko tuh ada ininya kayak ini. Ini per cabang. Ini per cabang nih. Kayak di GI ini. Oh, jadi lu cara mengontrol 12 cabang gitu. Itu juga lewat sini jadinya. Iya. Gue juga tahu transaksi segala macam tuh dari sini. Oh, ini per transaksi jadinya ya? Iya. Ada orang transaksi. Terus lu bisa download juga reportnya. Jadi report transaksi harian gitu-gitu bisa lu download. Ini toko. Oh, kalau misalnya lu buka toko baru, cara lu request pengen buka edisi segala macam pun juga dari sini? Kalau request edisi ya tinggal tambah toko. Oke. Tambah toko, ini tuh langsung ada bisa request edisi baru lah gitu. Iya, iya. Terus edisi mati nih, edisi mati yang gue Oh. bilang. Terus kertas faktur habis gitu-gitu. Itu juga bisa dari ini yang fitur merchant care-nya. Iya, iya. Merchant care. Merchant care apa? Merchant care salah satu fiturnya Oh, dia. oke. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah, mereka udah masukin ke satu platform gitu lah ya. Iya. Dan Iya. enak sih karena instan banget. 24/7 juga kan ya. Iya, iya. Ya menariknya gini sih, kan kalau misalnya, kayak tadi kan, kalau misalnya lo jualannya e-commerce, mungkin kalau misalnya e-commerce itu kan udah terkonsolidasi lah penjualannya gitu kan. Iya. Dan tapi kalau misalnya ini kan ada 12 cabang, Iya. ya kan 12 edisi, gitu-gitu kan. Berarti kan ya udah terkonsolidasi di satu aplikasi gitu-gitu berarti ya. Oke. Terus kalau misalnya dari segi justifikasi nih bro, atau strategi lah ya. Kan kalau misalnya lo jualan di online, itu kan nggak ada
kayak cost benefit kan. Nggak Maksudnya ada cost benefit. lu waktu jualan, lu pengen expand kemana, Surabaya segala macam. Mungkin lu punya cost itu adalah dari segi marketing lah. Atau lu masukin injek SEM, atau SEO, atau sosmed, atau influencer gitu kan. Tapi kalau misalnya di offline cabang ini kan berarti kan lu harus keluarin biaya toko segala macam gitu kan. Nah, consideration-nya harus apa lagi gitu? Kayak selain dari biaya toko kah atau apa gitu? Consideration-nya tuh traffic. The quality of traffic tuh matters banget di offline. Gimana caranya lu mendetermine quality traffic yang healthy dan yang sesuai dengan target market lu? Well, it's first of all nggak mudah. Karena gue ngasih contoh aja lah, sesimpel gini. Kita dulunya awalnya ngerasa bahwa kalau misalnya traffic di daerah itu rame, udah pasti lebih laku. Benar. More traffic equals more sales. Oke. Simple kan gitu. Tapi ada di satu titik tuh kita pernah buka di daerah food court. Itu rame banget trafficnya, rame banget, bahkan 5x dari toko kita yang paling rame sekarang. Food court? GI. Iya, di daerah food court gitu. Tapi turns out salesnya tuh jelek banget di sana. Oh, food court? Food court. Oh iya, masuk akal dong. Iya. Karena ternyata psikologinya orang ketika ke situ, ya mereka mau makan, bukan mau belanja parfum gitu. Pertama itu, apakah yang kedua itu adalah target market lo itu bukan orang yang makan di food court? Bisa jadi itu juga gitu. Jadi banyak konteksnya sih. Banyak konteksnya dan kita harus pertimbangin itunya. Jadi kayak kedua ya kita ngelihat paling mudah sebenarnya tinggal reverse engineer sih. Jadi kayak brand-brand apa yang udah ada di sana dan works di sana. Dan kita ngelihat apakah brand ini segmen yang sama dengan marketing kita. Oke. Itu lebih easy, lebih gampang. Oke, terus kalau misalnya dari segi selling online gimana? Kan di awal-awal terutama gitu kan, yang namanya parfum ini kan pasti identik dengan lu ngetes gitu kan. Nggak dikasih testernya kemana-mana, dikasih coba gitu kan. Gimana caranya lu menjual sesuatu yang kita butuh sniff gitu kan, kita butuh cium gitu kan, untuk pakai deskripsi gitu? Well, first of all untuk impression pertama not necessarily. Jadi kalau lo tahu di kategori market yang early adopters tuh, they like justru sesuatu yang mereka malah penasaran gara-gara itu. Jadi mereka belum tahu the whole experience of the produknya, tapi penasaran pengen beli aja gitu. Jadi sebenarnya sih impresi pertama yang kita bisa kasih ke mereka, as long as they understand the product, mereka ngerti produknya apa, mereka akan curious untuk pengen coba beli gitu. Walaupun nantinya mereka bisa jadi nggak suka terus habis itu maksudnya nggak ngasih approval lah ke situ. Tapi justru bagi mereka value-nya adalah mereka orang pertama yang nyobain produk baru ini. Oh gitu. Oh, value-nya di situ. Iya. Oh, mungkin segmen early adopter gitu. Segmen early adopters banget. Iya. Ya. Oke, nah kalau misalnya lu kayak tadi ya bro, kita take a step back, kita mau dari nol, dari awal gitu, lu bikin story ini, lu ngelihat bahwa story lu ini adalah successful, itu ngelihatnya dari matrix apa? Kayak gimana caranya lu identifikasi bahwa ini adalah the first 300 orang nih, jadi lu punya advocate nih, percaya nih sama story lu nih, gitu. Walaupun mereka nggak suka dengan produk yang awal, nggak dapat approval di awal, tapi mereka believe in you gitu. Itu lihatnya dari mana? Apakah kelihatan dari mereka teksnya itu kayak gimana, respon kayak gimana, atau mereka jadi pembeli ulang atau kayak gimana? Itu of course, retention kita lihat segala macam, terus dari ya sebenarnya kan cuma dua ya, impression sama retention lah. First impression ya dengan marketing message kita mereka beli, convert, itu berarti marketing kita udah bagus gitu. Tapi kalau checking produk kan dari retention lah ya, mereka beli lagi apa enggak gitu. Cuman menurut gue data yang paling valid adalah sales sih, baik itu sales pertama atau sales kedua atau sales berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya lo lihat dari social media likes, engagement, doesn't mean a thing lah buat kita gitu. Kalau mereka nggak actually beli atau actually retain atau repeat sales, repeat order gitu. Jadi kita lihat dari itu yang paling ultimate matrix-nya. Iya, repeat order atau enggak itu. Repeat order. Ya, mereka pakai duit lah, vote with money gitu. Kalau misalnya dari kira-kira ya bro ya, estimasi sejak lu berdiri gitu, kayak berapa parfum yang tipe yang lu udah rilis dan berapa persen probabilitasnya itu tuh nggak jalan gitu? Kalau misalnya ditarik dari R&D kita sampai kemudian kita launching ke market, banyak banget yang gagal. Jadi dari mulai sampel kan kita udah mulai panel terus habis itu. Oh jadi ngetesnya murah juga, lu cuma pakai sampel doang soalnya. Iya. Jadi kan kalau sampel dan testing itu kan nggak harus lo registrasi BPOM segala macam kan takes time banget kan. Karena yield resultnya kalau R&D ya, lo harus ngerti bahwa kayak dari 10 mungkin yang sukses cuma 1 atau 2 gitu. But that's good enough gitu. Jadi poinnya adalah gimana lo bikin 10 dengan lebih cepat kan gitu. Iya. Jadi, terus kalau misalnya orang nih bro, misalnya mereka pengen replicate ide yang sama gitu lah. Maksudnya strategi yang sama lah, pengen pakai storytelling. Gitu. Karena bisa mereka cara jualannya itu adalah untuk 50 orang pertama gitu kan. Menurut lu apakah
apalagi yang mereka butuh lakukan supaya mereka tuh bisa stand out dibandingkan brand-brand lain yang beredar gitu. Soalnya contoh kalau misalnya kita ngomongin sesimpel baju gitu misalnya. Kalau misalnya kita lagi ada bazar-bazar tuh banyak banget bro. Banyak banget. Dan yang buka tuh mungkin berapa ya, kayak 4x3 12 meter gitu, atau berapa lah kayak miliknya mereka. Banyak banget bro. Kayak mereka sekarang udah bikin storytelling, mereka sekarang udah berusaha jualan. Caranya apa lagi supaya bisa membedakan mereka? I think sih what takes you far and different sih, balik lagi what's the purpose sih. Kayaknya kalau lo mau masuk ke brand gitu ya, I think brand should be problem solver dan driven by purpose gitu. Jadi kalau lo nggak punya event ininya dulu, purpose-nya dulu gitu, lo akan sulit banget sih untuk menjadi unik di antara market yang emang udah keruh gitu, udah banyak banget gitu. Boleh definisiin nggak sih? Ini kan sebuah konsep yang sering didengar, tapi cara prakteknya kayak gimana gitu kan? Purpose gitu misalnya. Misalnya pengen jualan baju gitu misalnya. Kayak contoh kayak purpose yang bisa bikin orang berbeda dengan yang lain tuh kayak apa? Karena gini, step-nya tuh bisa banyak banget yang harus dilakukan gitu. Jadi there's no one single step yang works for everyone kan. Gak ada satu, apalagi di brand gitu. Kalau misalnya Nike is doing it, terus lo doing what Nike did, ya udah nggak bisa lagi gitu. Karena Nike is already doing it gitu misalnya. Or Apple is doing it, terus yang lain mau ngelakuin, ya nggak bisa lagi gitu. Jadi tricky banget kalau di brand, karena that's how the nature of brand kan. Contoh kayak Bath Bomb deh, yang tadi, yang lo invest gitu kan. Kayak gimana untuk membedakan di awalnya? Jadi poinnya adalah bukan yang tadi gue bilang, ketika lo punya purpose-nya apa, your way to get there tuh, lo akan nyoba banyak banget hal gitu. You will do A, B, C, D, E, sampai Z testing gitu. Sampai lo ketemu bahwa yang ternyata works buat lo adalah plan nomor sekian, nomor 10 gitu. Tapi lo gak akan punya energi untuk ngelakuin ini kalau purpose-nya gak clear. Terus purpose-nya yang Bath Bomb apa? Purpose-nya yang Bath Bomb saat ini, currently sebenarnya. Currently yang jadi purpose-nya Bath Bomb itu adalah teman staycation. Jadi before you go staycation or traveling atau kalau mereka mau inilah, mau apa sih namanya istilahnya? Yes, kalau buat staycation lah, bener kan? Staycation, tapi ada istilahnya healing. Nah, kalau mau healing itu mereka harus koleksi si Bath Bomb ini dulu gitu. Jadi kayak di Bath Bomb ini tuh ada kayak ini buat ke Bali, ini buat kemana? Gitu. Iya gitu. Menarik sih. Iya. Tapi ya itu kan beberapa kali dicoba baru kemudian ketemu itu ya. Oke. Nah sekarang kita ngomongin ini bro, ATM. Bukan ATM bank ya, tapi kayak, kan yang namanya ATM ini kan udah sering banget kita dengarkan, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Dan apalagi lu kan tipe pebisnis yang lumayan open, bahkan dengan omset lu juga gitu kan. Pertama dengan omset, kedua dengan strategi. Ya kan? Jadi lu kasih makanannya, kedua lu kasih tahu caranya dapetnya kayak gini gitu kan. Nah kan otomatis kan orang yang pengen mereplikasi brand parfum lu dengan segala macam varian, itu kan banyak sekali gitu kan. Gimana caranya lu tetap bisa di terdepan dengan kompetisi-kompetisi yang baru? Menurut gue, ATM is a legit strategy. Pertama, it's not a strategy that I respect, tapi it's a legit strategy yang bisa works. Jadi menurut gue yang ngebedain itu adalah prinsip yang lo ambil sih. As entrepreneur, lo milih yang mana. Ketika lo ngerasa bahwa oke, ini ada produk yang lagi happening di market, rame segala macam, dan lo mau bikin itu dengan harga yang lebih murah, dengan pakai ATM tadi, then you wanted to be competitors. Lo mau jadi kompetitor. Enggak. Me dan some other entrepreneurs, prinsipnya enggak. We wanna be innovators. Jadi, the way you decide lo mau pakai prinsip yang mana, itu nentuin lo mau jadi apa sebenarnya. Lo mau jadi competitors doang, ya udah silakan. Gak apa-apa juga. Lo bisa compete kok di market dengan cara itu. Definitely. Tapi some of them adalah innovators yang mencoba untuk kayak going beyond the current market gitu. Going beyond the current industry. Dan gue ngerasa for innovators, gue ngerasa kayak ya udah gak apa-apa, kita play along aja. Karena the dream is bigger than competitions yang terjadi pada saat itu doang gitu. Kayak humans gak akan bisa sampai step ini kalau gue gak share tentang the potentials of industry fragrance gitu. Kita butuh bareng-bareng, kita butuh compete bareng-bareng, gue butuh untuk bersaing dari sisi inovasi dan dari sisi brand ya. To make the industry very exciting kan. Tapi jadi, bukannya mereka bakal menggerogoti market share lu ya? I don't lu gak ngerasa? I don't care. Luar biasa. I think
I think Tapi grow-nya kenceng guys. Tahun lalu dia 150, tahun ini ada 300. Jadi ada I think something working. the market is enough gitu. Maksudnya the word is enough gitu. Karena tadi gue bilang kan, di end game cerita akhirnya adalah semua orang di dunia ngelihat Indonesia sebagai negara yang punya brand-brand parfum yang keren. So it's a very long huge journey market, gitu ya. very huge market lah. Dan gue nggak pengen sendirian dalam journey itu aja sih. Ya, oh itu sih dream itu gue sangat support sih. Soalnya kita butuh menjadi negara eksportir bro. Kalau kita semuanya import bro. Brand yang kita pakai tuh nggak ada yang kita punya. Kalau misalnya kita lihat China itu brandnya mereka punya semua itu. Kayak mereka nggak dikasih Google Map bikin sendiri, nggak dikasih WhatsApp bikin sendiri, nggak dikasih Instagram bikin sendiri. Kalau kita semuanya brand asing bro. Aduh. Makanya gue berharap lo bisa misi lo bisa tercapai. Amin. Tapi kalau misalnya kita ngomongin inovasi ya, kayak gimana caranya sebuah brand parfum itu berinovasi? Gimana caranya sebuah brand parfum itu Iya, misalnya lu keluarin produk 2025 atau produk 2026. Apakah, ya mungkin gue kan orang yang nggak ngerti tentang parfum ya. Apakah berarti dari segi packaging yang berbeda? Atau baunya itu harus yang menyesuaikan ke pasar yang baru lagi, yang younger generation lagi atau apa gitu? I think banyak pemahaman yang salah soal inovasi sih. Oke. Gue ngerasa bahwa inovasi itu bukan cuma sesuatu yang lo enable dengan tech atau enable dengan fitur paling baru, paling mutakhir, terus itu jadi inovasi gitu. Itu eksperimen aja gitu. Inovasi itu terjadi, menurut gue inovasi yang legit itu terjadi ketika market memberikan positive approval kan. Ketika market menerima gitu. So this is what we actually want gitu. Bukan need tapi want. Gitu. Kita mau nih yang kayak gini gitu. Tapi ya untuk level kayak gitu kan kita harus kalibrasi terus kan. Karena kalau misalnya saat ini kita bikin parfum yang tahan lama wanginya sebulan gitu-gitu ya bisa aja. Ada bahannya gitu. Tapi marketnya care atau enggak gitu. Iya. Do they care about that? Atau enggak gitu. Kalau enggak ya kalibrasi lagi gitu kan. Jadi kita bawa step by stepnya kemana gitu. Jadi gue rasa sih there are a lot of calibrations need to be done untuk kalau ngomongin the real innovations gitu. Dan it's unique to each market lah gitu. Kalau kita ngomong Indonesia ya saat ini inovasinya sebuah brand parfum untuk Indonesia adalah dengan mereka yang something yang gue masih take pride sampai sekarang adalah Humans dan beberapa brand parfum lainnya sekarang kalau gue bilang dulu 2019 orang beli parfum lokal itu 80.000, sekarang 200.000 bro. So the market is growing 2x lebih, 2,2x gitu. Dan I take pride in that. Karena 2 kali market size berarti kan 2 kali orang yang digaji atau gaji orang jadi double or 2 kali atau somewhere in between kan. Iya. Gitu. Iya. Jadi kayak menurut gue itu inovasi. Iya. Oke, inovasi karena orang mau bayar lebih. Menarik. Ya, jadi lu lihat inovasi dari angle market acceptance-nya gitu ya. Market acceptance. Iya, bukan berinovasi for the sake of innovating abis itu nggak diterima ya, nggak ada gunanya juga gitu kan. Karena bonus bakar duit terus gitu kan. Habis itu diinjak, habis itu dibeli sama orang lain kan. Oke, gue nggak ngomong sana. Terus gini bro. Oke, gue punya 2 pertanyaan terakhir lah. Nomor 1, apa kesalahan yang lu paling sering lihat di orang-orang yang mulai brand baru? Sebenarnya mungkin tadi udah kebahas, tapi gue ngeliat banget bahwa salah satu kesalahan terbesar founders itu adalah mereka punya ego yang tinggi. Mereka ngerasa bahwa produknya mereka itu bagus dan disukai sama market, and then they tend to make it work gimana pun caranya, dan mereka ngeluarin semua resources mereka untuk produk pertama mereka, and it's stupid karena kemudian all in gitu langsung. Karena kemudian ketika produk pertama mereka nggak keterima, yang mana produk pertama tuh udah pasti sucks anyway. Terus nyalain orang. Pemerintahnya kurang. Gak salah. Maksudnya salah sendiri kan gitu. Iya. Tapi mereka nggak punya bensin lagi untuk terima feedbacknya dan improve sesuai dengan apa feedbacknya kan. Jadi kayak gitu. Makanya kayak gue bilang tadi, lo butuh modalnya, capitalnya tuh 10 kali. Jadi nyawa lo 10 kali gitu loh. Supaya nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu punya 10 juta ya anggaplah 1 juta ini udah nyawa terakhir lo gitu. Jadi lu launching segala macem, product development segala macem tuh pakai modal ini dulu. Jangan lihat dulu 9 jutanya. Ya, oke. Jadi itu kesalahan paling sering terjadi. Ya masuk akal, udah bisa nafas lah duluan sebelum menemukan produk market fit-nya gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir gue bro ya. Pertanyaan terakhir yang gue tanyain semua narsum. Porto seorang Rizky itu kayak gimana? Ini cash ya? Di luar dari bisnis gitu. Lu masuk kripto, saham atau apa gitu? Gue tadinya punya kripto, gue punya Bitcoin tadinya. Tapi udah gue jual semua.
100.000 jual udah pampedak deh ya. Bukan karena itu, gue jual nggak di harga sekarang, anyway di 80 ribuan kali. Oh bagus lah, masih good price. Belinya dari kapan? Dari 200 jutaan itu berapa sih? 120, 30. 200 jutaan, 13.000. 13 ribuan. Oh, dari segitu. Oh udah lama berarti lu beli? Dari tahun kapan? Kayak 2 tahun 3 tahun lalu. Oh, itu market bottom dong. Itu kayaknya ya agak-agak bottom gitu. Terus gue jual, kenapa gue jual? Karena gue nggak enak. Karena gue ngerasa bahwa ini duit orang. Oh lu kayak gitu, ada feeling kayak gitu? Gue ada feeling kayak gitu. Lu ngerasa gini? Gue gak nyaman gitu, kayak ini anjir ini udah kebanyakan untuk something yang gue gak ngapa-ngapain gitu. Lu gak ngerasa gini bro, ini 300.000 lu harusnya 80.000 ya kan, duit orang. Enggak, justru gue kayak gak enak gitu, ini duit orang kan yang gue ambil. Oke. Tapi kalau kayak gue maksudnya dapat duit karena parfum kan, ya lo dapat parfum ya gitu. Jadi gue fair gitu rasanya. Tapi kalau itu kayak rasanya gak fair, jadi kayak ya udah. Mungkin emang bukan ini gue sih. Ya nggak apa-apa bro, bagi-bagi bro. Nanti kalau misalnya lu jago di Bitcoin juga, di saham juga, nanti gue nggak ada kerjaan bro. Terus ya kalau yang nggak kepake banget ya obligasi, reksadana, pasar uang. Sisanya berarti sekarang ke startup atau ke bisnis gue sendiri. Ya berarti kalau gitu bisa dibilang sekarang lu punya cash position di luar dari bisnis itu lebih ke yang aman-aman lah, obligasi, reksadana segala macam dong sebenarnya kan. Iya, fokus yang gue udah nggak tahu ini buat apa lagi gitu. Jadi ya gue taruh situ. Tapi sisanya sih buat bisnis pasti. Sebenarnya iya gue puterin di bisnis sih. Iya. Atau startup. Ya, secara return pasti kalau misalnya udah menemukan cara buat nge-scale, nggak ada yang bisa ngalahin lah return bisnis tuh. Iya. Orang ngomong return 200%, 300%, kalau misalnya mereka invest di 8 juta jadi 300, udah nggak liatin itu. 200%, 300%. Udah geli-geli doang gitu. Yeah. Sip. Thank you so much bro for today. Appreciate your time. Thank you bro.